الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع مشايخنا ولمعلمينا وجدنا وجدتنا ولوالدينا ولأولادنا ولذوي الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لروح الإمام الشيخ النووي الجاوي البنتاني ولجميع أولياء الله تعالى المشايخ إلى حضرة النبي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwari anfani wal yakin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrah dan iradahnya kita semua kembali bertemu atau berkumpul di dalam ruangan masjid yang mulia ini, di dalam hari yang mulia ini, di dalam bulan yang mulia ini, dan di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-13 bulan Dzulhijjah atau yang dinamakan hari tasyrik. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Karena menurut Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, tasyrik itu asal katanya memanggang. Jadi orang Arab bahari itu kalau hari dari hari 10 hari raya haji 11, 12, 13. Nah, dari hari ke-11 itu sampai hari ke-13 biasanya orang-orang dahulu itu bajejer menjamur daging. Jadi tasyrik itu asal katanya maknanya itu menjemur daging. Saking kebanyakan daging. Nah, ini pasti masih basisa di kulkas nih. Ya Allah, masih banyak nih, gak ada habisan. Seseminggu ke depan aja tuh masih ada tuh. Nah, jadi hari tasyrik ini adalah Iduna ahlal Islam, muja Rasulullah. Jadi hari tasyrik ini juga masih disebut dengan hari rayanya orang Islam. Wahia yaumu aklin wa syurbin. Hari tasyrik ini dinamakan juga hari
khusus makan dan khusus minum. Jadi hari tasyrik itu jangan diarit-arit, makan aja. Coba beganang jopang lah penyakit. Jangan makan terus. Jadi amun kawa itu senang kita, senang karena hari rayanya orang Muslim. Jadi masih digolongkan hari raya orang Muslim. Sampai disebut hari makan dan minum. Berarti disuruh di situ kita senang hati, bergembira. Ada orang mantari daging, masak daging. Sorenya panas mata, kolesterol naik. Nah, dan juga hari tasyrik ini kita tetap disuruh untuk selepas sholat itu bertakbir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imamu Malik. Jadi Imam Malik mengatakan tetap dari 10, 11, 12, 13 itu kita habis sholat itu jadi Imam Malik bertakbir. Karena apa? Kita senang. Cuma ujar beberapa ulama mengatakan, sekarang kami lihat hari raya itu tidak lebih dengan hari-hari biasa. Kita habis hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah hinip lagi kayak hari biasa lagi. Nah, kalau di beberapa tempat lain itu sampai habis hari tasyrik ini luar biasa bersukacitanya orang. Nah, macam-macam kegiatan dilakukan. Entah itu bearak-arakan kah keliling kota, keliling kampung. Cuma dengan keadaan kita yang kayak ini kada kawa ya kalau lah. Nah, jadi mudah-mudahan tahun kena kita kawan normal lagi melaksanakan hari raya Idul Adha. Karena musuh nih harat boba tanang dulu ya Allah. Nggih, kada kalihatan. Corona tuh kada kalihatan kalau lah. Jakanya kalihatan kita nyaman buka. Ini ngerancang kada kalihatan. Nah, jadi salah satu bentuk tawakal kita apa? Yaitu menjaga kesehatan dan sebagainya. Baik. Nah, itulah tentang beberapa kelebihan hari tasyrik. Melanjutkan kajian tafsir Quran surah Al-Baqarah, selanjutnya ayat 108. Ya 108 lah. 107 lah, 107. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah yang menguasai langit dan bumi dan tidak ada bagi kalian selain daripada Allah daripada pelindung dan penolong. Ayat ini adalah salah satu penjelasan terkait ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya dinyatakan bahwasanya manansakh min ayatin aw nunsiha. Tidak, dan ayat yang kami nasak, kami hapus dan kami lupakan itu ya Allah akan kami ganti dengan ayat semisal atau yang lebih baik daripada itu, sebagai sanggahan bagi orang-orang kafir yang mengatakan hukum Islam itu selalu berubah-ubah. Cuma pada penjelasan yang telah lalu kita sudah jelaskan bahwasanya apapun yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Karena Allah tidak bergantung kepada syarikat, tidak tergantung kepada teman. Allah tidak bergantung dengan sesuatu. Allah tidak mengambil manfaat dari sesuatu yang diciptakannya. Ketika Allah menciptakan Nur Muhammad,
Lalu dilanjutkan dengan penciptaan alam semesta sampai diciptakannya kita, satu pun, secuil pun Allah tidak pernah mengambil manfaat dari ciptaannya. Kalau kita menciptakan sesuatu pasti ingin mengambil manfaat. Parak hari raya baulah parang, selandap-landapnya manfaatnya apa? Supaya nyaman mencincang daging atau menyembelih hewan kurban. Kita menciptakan suatu makanan untuk apa? Kita mengambil manfaatnya supaya apa? Nah, dirasai supaya makan. Sedangkan Allah menciptakan makhluk itu bukan untuk mengambil manfaat, tetapi apa? Untuk memberikan hikmah kepada manusia. Nah, jadi penciptaan makhluk itu adalah sebagai hikmah. Mengapa diciptakannya malam? Kada siang aja. Karena mun kita ini siang aja, wah apa istirahatnya? Ya Allah lah. Kenapa dijadikan siang, kada malam aja? Karena manusia ini mun kada kena sinar matahari, kada ada vitamin masuk. Wah apa kita begawi? Maka manusia akan musnah. Karena kau makan segala macam, malam kadap kalau lah. Nah jadi semua penciptaan makhluk di dunia itu adalah ada hikmah di dalamnya. Bahkan sampai sesuatu yang kita buang setiap pagi itu tabungan wajib di WC itu pun mengandung manfaat. Mengandung manfaat. Baik bagi binatang-binatang yang halus, terlebih lagi bagi yang tanaman-tanaman dan sebagainya. Pokoknya sampai yang kita anggap hina sekalipun itu pasti ada hikmahnya. Dan itu semuaan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi penciptaan manusia ini bukan untuk mengambil manfaat. Jadi Allah kadang-kadang mengambil manfaat. Tapi untuk sebagai hikmah. Nah jadi ketika Allah berkuasa ingin melakukan segala sesuatu, karena Allah tidak terkait dengan sesuatu apapun, itu hal yang wajar bagi Allah untuk merubah hukum itu. Dan kadang hukum itu berubah dari yang berat ke yang ringan. Bayangkan kita, andai kata ayat atau perintah kurban itu tidak diganti dengan kibas, maka bayangkan setiap setahun berdahulu itu sudah bercatat nama-nama kita. Tahun ini jadi kurban, bukan berkurban kita. Andai kata itu kada berubah, kan manusia tuh. Nang pinaganal awak nih, tunggu aja tahun kita. Dikurbankan orang. Nah, cuma alhamdulillah diganti dengan kibas. Sebagai apa? Ya keringanan bagi kita. Dan sekali lagi perintah berkurban itu Allah tidak mengambil manfaat dari binatang kurban itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sekali-kali tidak akan pernah sampai darahnya, dagingnya darah kurban itu kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah apa? Takwa kita. Ketika kita menyembelih, yang sampai itu pahala kemana? Kepada kita, bukan untuk Allah. Dari kita untuk kita. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan a'zimu dhuhayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Carilah hewan kurban itu yang paling ganal untuk dikurbankan, karena bahwasanya hewan kurban itu nanti di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu dia akan menjadi tungganganmu, ujar Allah. Nah, jadi munadhanunya cari nang ganal gitu. Nah, yang kira-kira tengah 2 ton harganya juga ya kalau lah larang wanar tinggi. Nah ini kan kita nyaman sudah ada
sistem arisan kah, atau bahasa orang Hulu Sungai itu andil kurban. Nah itu nyaman setahunan mengumpulkan bagemetan. Kan banyak juga nang niat nih ada, cuma duitnya kada ada nang kayak itu. Dan kada sedikit juga orang nang duitnya ada, cuma niatnya kada ada. Banyak juga nang kayak itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita tergolong orang yang niat ada, duit ada. Amin ya kalau lah. Nah, hendak aja kita berkorban. Nah jadi ayat ini ketika kita sudah memahami ayat sebelumnya, maka kita akan mudah memahami ayat ini. Alam ta'alam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah itu yang memiliki langit dan bumi? Jadi semua langit dan bumi ini adalah mutlak kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ujar Allah, kamu ingin berbuat maksiat kayak apa aja kelakuan di dunia ini, cuma satu catatannya, jangan berinjak di tempat yang tidak diciptakan oleh Allah. Ini keras sebenarnya nih. Artinya silakan aja kayak apa aja kelakuan di dunia ini, cuma jangan berinjak di tempat yang bukan diciptakan oleh Allah. Di mana ada tempat yang tidak diciptakan Allah? Semuanya diciptakan oleh Allah. Dan sebagai orang yang beriman, kita yakin Allah melihat, Allah mengetahui, Allah maha memantau dengan semua tingkah laku kita. Kayak apa aja kelakuan kita pasti ketahuan. Cuma kadang-kadang kita manusia ini mengaku aja beriman, cuma dalam praktek kita sehari-hari kadang-kadang kita itu seakan-akan mentiadakan Allah Subhanahu wa taala. Kada sedikit kita yang beriktikad ragu menghadapi kehidupannya. Kalau lah kira-kira aku nih kayak apakah hidup? Kira-kira aku nih kayak apakah menggara begawi? Kira-kira kayak apakah aku berdagang? Macam-macam was-was di dalam hidup. Coba kita lihat burung. Burung itu apa gawinya? Bisukan tulak dengan parut kosong. Sore kembali dengan perut kenyang. Nah, makanya ujar Rasulullah bersabda, yadkhulul jannah aqwamun, akan masuk ke dalam surga beberapa kaum afidatuhum, yang keyakinannya, tawakalnya mathalul afidatit toir, yang ketawakalannya, keyakinannya itu seperti burung. Lihat di burung santai aja ya kalau cuma ada aja rezekinya, karena Allah sudah berjanji, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun binatang atau makhluk yang ada di dunia ini kecuali Allah sudah mengatur rizkinya. Rizki kita ini masing-masing ada. Jadi bentuk tawakal kita itu. Cuma tawakal bukan hanya berabah di rumah, guring, menunggu amas gugur dari langit. Ada biar kayak apa hayalan, namun kada ada begawi, kada ada ikhtiarnya. Ikhtiar itu kan diambil dari kata ikhtarra, yakhtarru, artinya memilih. Jadi kita tuh disuruh memilih dalam hidup ini. Bentuk pilihan orang yang beriman adalah dengan melakukan amal-amal itu gawian, pekerjaan yang pertama niatnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting banget. Ku ini nah, duit hasil begawi ini lillahi ta'ala. Jadi menuntut gawian itu, menjalani gawian itu semata-mata karena Allah. Yang kedua,
supaya kita ini besi anak bini kalau lah, supaya anak bini kada kelaparan, kada meminta-minta. Nah itu niat, disertakan di setiap kita begawi. Nah jadi ketika kita memahami bahwasanya Allah itu pemilik langit dan bumi, maka kita harus melaksanakan apa-apa yang disuruh oleh Allah. Kita ini seperti seorang tamu, lain tamu Jepang sebenarnya. Artinya kayak orang yang menggani di rumah seseorang. Rumahnya ampun orang, barangnya ampun orang, kita umpat guring wara di situ. Maka apa jar orang aja, jar majikan kita, maka kita harus sami'na wa ata'na, gawi taruh saja. Dan jangan pernah bertanya kenapa harus ke ini. Nah di ayat setelah ini ini Allah menyinggung kita. Jangan sekali-kali bertanya tentang hukum Allah. Jalani aja apa yang jar Allah jalani pasti ada hikmahnya. Yang C jalani aja. Larangan Allah jangan pernah sekali-kali bertanya kenapa itu dilarang. Jalani aja, insyaallah ada, pasti ada hikmahnya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Ayat ini adalah sebagai penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu murni keadaannya dalam menguasai, dalam memiliki langit dan bumi. Mustawalliyan alaihim, yang tidak ada bandingannya sama sekali atas manusia, baik dalam hal memberi pahala ataupun dalam menolak suatu siksa. Jadi Allah semuanya berkuasa. Kalau Allah kada berkehendak, kayak apa aja kita kayak apa aja gawian kita, kayak apa aja usaha, kalau Allah belum berkehendak maka kada akan sampai. Makanya dituntut untuk kesabaran di situ. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan kami berikan sedikit daripada mereka, minal khauf, daripada ketakutan. Sedikit aja ketakutan kita ini dibandingkan dengan ketakutan kayak apa Rasulullah dahulu. Rasulullah ada mempunyai sahabat namanya Khabbab bin Asar. Khabbab bin Asar kalau ada salah ngaran beliau itu. Nah di Khabbab ini adalah seorang pandai besi, termasuk kalau dalam ekonomi itu menengah ke bawah. Sidini tukang pandai besi dan termasuk golongan sahabat yang awal-awal masuk Islam. Hari-hari juga nih sama kayak Ammar bin Yasir, hari-hari disiksa oleh orang-orang orang-orang kafir Quraisy supaya mereka ini kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Jadi Khabbab bin Asar ini pandai besi, bola besi, jadi bola pedang, bola rantai segala macam di tempatnya itu. Nah jadi pernah suatu saat orang-orang kafir Quraisy itu mengambil rantai yang telah dibikin oleh Khabbab ini. Lalu rantai itu dibakar sampai menyala. Dibakar sampai menyala, lalu dililitakan ke awak Khabbab ini. Dililitakan sampai berkukus. Tekuyak pang daging. Tapi tidak sedikit pun suara keluar daripada mulut Khabbab ini. Ditahan karena dalam hatinya inya takut kalau sampai suara itu keluar sedikit pun, sedikit dia keluar suara itu, dia khawatir akan menggoyah imannya. Ayo kada bersuara, sakitnya tuh. Bahkan dalam suatu kesempatan pernah nih kulitnya ini disikat dengan sikat dari besi yang tajam sampai itu kelihatan tulangnya. Ya apa yang disikat gitu. Lalu ini ada bisi majikan namanya Ummu Amr.
Ummu Ammar ini majikannya. Lalu inilah yang dipandai oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membujuk si Khabbab ini supaya kembali ke agama nenek moyangnya. Dan umpat juga menyiksa nih. Ketika itu Ummu Amr ini mengambil besi yang besar lalu dipanaskannya sampai menyala, diandaknya di atas kepala Khabbab ini sampai mendidih, sampai darah itu bercucuran, kayak saking darah itu kada bercucuran lagi saking keringnya karena api itu. Nah, ketika itu Rasulullah lewat melihat itu, mendidih hati Rasulullah, lalu terucap dari Rasulullah, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada sahabatku Khabbab bin Asad. Lalu ngarannya Nabi kalau berdoa langsung qabul. Ketika itu si Ummu Amr ini habis menyakiti si Khabbab ini, nang menyiksa ini langsung garing. Nah, ini ada gambarannya sudah ini nih. Langsung garing, dan di dalam tarikh itu atau sejarah itu dikatakan garingnya itu seperti anjing yang melolong. Jadi kayak anjing bang, pas kayak anjing. Keliling mencari obat kata kawa. Satu-satunya obat yang paling bagus untuk mengatasi penyakit yang melolong seperti anjing itu adalah dengan disetrika kepalanya dengan besi yang menyala. Ya, sama kalau lah menyiksa orang kayak itu, akhirnya kepalanya diandaki besi, hanya rampih mau melolong, tarik kena melolong pulang, jadi pul aja dia diandak di atas kepala atau besi yang panas, akhirnya mati. Ya, jadi hati-hati jangan sampai menyakiti orang-orang yang menjadi pewaris Nabi dan para sahabat, apalagi zuriyahnya Rasulullah. Ini bahaya, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Kontan, balasan itu kontan. Kalau kita ini masih sedikit ketakutan kita, walju, dan sedikit kelaparan, wajar Allah, sedikit aja masih kita nih kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kita diberikan ujian sedikit aja kurangnya harta kita itu. Kayak apa sahabat Rasulullah Suhaib bin Sinan Al-Rumi ketika ingin mengikuti Rasulullah ke Madinah, semua hartanya ditinggal di Mekah. Supaya apa? Supaya kaum mau umpati Rasulullah SAW. Kan ada bisi apa harta? Hanya baju di badan saja. Susah mana kita dengan itu? Itu kita sedikit aja mengeluh kan kita. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Sedikit aja, nang biasanya kita dapat 100, dapat 50, lalu ada tergeritik di hati. Aduh, ada payung nih jualan nih. Nah, jadi ya alhamdulillah aja terus. Dimulai dengan Allah, dijalankan dengan Allah, diakhiri dengan Allah. Karena mungkin hari itu kita sedikit dapat, hari esoknya banyak. Nah, itu rencana Allah semuanya. Nah, jadi kita yakin. Ketika kita yakin Allah itu pemilik segalanya, maka ketika kita mendekati dengan orang yang memiliki segalanya, insya Allah kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malakum min dunillahi min wali wala nasir, dan tidak ada bagi kalian itu wahai orang-orang Yahudi daripada selain Allah itu daripada penolong, daripada pelindung. Jadi pelindung kita hanya Allah. Makanya kita setiap saat selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nasir, dan tidak ada bagi kalian, ini khitabnya ke orang-orang Yahudi atau tujuannya ini, wala nasir, dan tidak ada penolong bagi kalian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita minta tolong, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan yang lainnya.
Jadi ulun pernah ditanya orang, terakhirlah, apakah menjaga protokol atau melaksanakan protokol kesehatan kayak bermasker, lalu rasa takut terhadap virus itu, apakah ulun ini sudah keluar dari tatanan takut kepada Allah? Apakah ulun ini musyrik kayak itu? Justru dengan itu adalah bentuk tawakal kita. Basuh tangan, ya kalau lah, apalagi mengkawa pakai masker misalkan dan sebagainya. Itu salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu kaidah itu ad-darar yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Atau dalam kaidah yang lain, wala darura wala dirara, jangan kemudaratan itu jangan didekati dan jangan menyebarkan kemudaratan. Jadi bentuk tawakal kita ya kayak apa, supaya kita hidup di dunia ini maka kita begawi supaya dapat penghasilan, dapat duit untuk nukar makanan. Itu salah satu bentuk tawakal kita. Kalau kita menjaga protokol kesehatan pun, bahkan di dalam Islam itu memang sudah dari zaman Rasulullah itu sudah disuruh kita ini untuk an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Basuh tangan, ya kalau lah. Ya. Lalu kalau bersin itu tutup mulut, ya kalau lah. Bahkan kita dilarang di dalam Islam itu kalau lagi berhadapan dengan orang itu, janganlah sekali-kali kita ini menggerakkan tangan kita itu mengucik-ngucik mata kah, hidung kah, mengupil telinga kah. Nah, sampai kayak itu jadi atur kita dalam Islam. Nah, jadi ketika kita takut, memang kita takut itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma yang ngarannya manusia pasti ada ketakutan terhadap yang lain. Nah, cuma jangan terlalu bahasa kita ini parno lah. Jangan terlalu habut gitu nah. Jadi ambil tengah-tengah. Takut kepada Allah dan juga menjaga kesehatan kita. Nah, itu salah satu bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bentuk tawakal itu macam-macam. Tapi intinya lah ya tetap kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi akan datang surah Al-Baqarah ayat 108 insyaallah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nabiyyin afzalil mursalin wa 'ilman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'a'in la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.